Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran kimia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teori asam basa Arrhenius. Menurut teori asam basa Arrhenius, yang dinamakan asam adalah senyawa yang dalam air akan melepaskan ion H+. Jadi asam adalah senyawa yang dalam air melepaskan ion H+. Contohnya adalah CH3COOH. Di dalam air, dia akan mengalami ionisasi membentuk ion CH3COO- dan ion H+. HCl, dia akan mengalami ionisasi membentuk ion H+ ditambah dengan Cl-. Untuk contoh yang lainnya, misalnya HCN. HCN dia akan mengalami ionisasi membentuk H+ ditambah dengan Cn-. H2S dia akan mengalami ionisasi membentuk 2H+ ditambah dengan S2-. H2SO4 dia akan mengalami ionisasi membentuk 2H+ ditambah dengan SO4 2-. H3PO4 dia akan mengalami ionisasi membentuk 3H+ ditambah dengan PO4 3-. Di sini untuk HCN dia akan melepaskan 1 ion H+. Untuk H2S dia akan melepaskan 2 ion H+. H2SO4 dia melepaskan 2 ion H+. Sedangkan H3PO4 dia melepaskan 3 ion H+. Banyaknya ion H+ yang dihasilkan oleh satu molekul asam ini dinamakan dengan valensi asam. Jadi banyaknya ion H+ yang dilepaskan oleh satu molekul asam dinamakan dengan valensi asam. Sedangkan ion negatif yang terbentuk setelah melepaskan H+ ini dinamakan dengan ion sisa asam. Sehingga ini Cn-, S2-, SO4 2-, kemudian PO4 3- adalah merupakan ion sisa asam. Karena pada Cn untuk H+ yang dilepaskan itu adalah 1, maka dikatakan dia merupakan asam valensi 1. Sedangkan pada H2S dan H2SO4 masing-masing dia bisa melepaskan 2 ion H+, maka sering dinamakan dengan asam valensi 2. Kemudian untuk H3PO4 dia termasuk dalam asam valensi 3. Sehingga bisa dikatakan bahwa jumlah ion H+ yang dihasilkan dari satu molekul asam ini dinamakan dengan valensi asam. Sedangkan ion negatif yang terbentuk dari asam setelah melepaskan ion H+ disebut dengan ion sisa asam. Sehingga pada teori asam basa menurut Arrhenius yang dinamakan asam adalah spesies yang melepaskan ion H+. Untuk contoh asam organik yang lainnya, contohnya adalah HCOOH, dia juga akan mengalami ionisasi membentuk H+ dan HCOO-. Kemudian CH3COOH, dia akan mengalami ionisasi membentuk H+ dan CH3COO-. Sekarang untuk basa. Menurut Arrhenius, yang dimaksud dengan basa adalah suatu senyawa yang dalam air akan menghasilkan ion hidroksida. Jadi basa adalah suatu senyawa yang dalam air menghasilkan ion hidroksida atau ion OH-. Untuk contohnya adalah NaOH, dia akan mengalami ionisasi membentuk ion Na+ dan ion OH-. Kemudian untuk CaOH 2 kali, dia akan mengalami ionisasi membentuk ion Ca2+ ditambah dengan 2 OH-.
Kemudian BaOH2 kali, dia akan mengalami ionisasi membentuk Ba2+, ini ditambah dengan 2OH-. AlOH3 kali, dia akan mengalami ionisasi membentuk Al3+, ditambah dengan 3OH-. Sama dengan asam, kalau pada basa, bahwa jumlah ion OH- yang dilepaskan oleh satu molekul basa, ini dinamakan dengan valensi basa. Sehingga untuk yang NaOH termasuk dalam basa valensi 1. Karena OH- yang dilepaskan adalah 1. Sedangkan untuk CaOH2 kali serta BaOH2 kali, ini termasuk dalam basa valensi 2. Kemudian untuk AlOH3 kali termasuk dalam basa valensi 3 karena dia melepaskan 3 OH-. Sehingga pada basa, menurut teori asam basa Arrhenius, yang namanya basa adalah spesies yang melepaskan ion OH-. Sekian dulu untuk materi teori asam basa menurut Arrhenius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.